Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sukses selalu buat sahabatku dimanapun berada ya tentunya. Dan video kali ini saya mau bersharing atau berbagi pengalaman tentunya ya, soal kita membuat atau jalan rangka besi baja ringan ya, atau bikin plafon ya, atau siling kapur. Dan ini untuk proses mencari lewe atau untuk ukurannya. Kita menggunakan laser ya. Mohon maaf untuk lasernya karena warnanya merah, jadi nggak nampak ya untuk di kamera. Karena saya tidak memakai warna yang biru ya. Kita menggunakan yang warna merah ini ya. Ya seperti ini ya untuk proses awalnya ya. Kita nanti saya akan membuat video awal sampai selesai untuk jalan besi baja ringan ya. Karena ini saya sendiri ya. Eh, jadi ya yang satunya atau kawan saya itu ada yang plaster juga. Dua itu plaster ya. Untuk saya kerja untuk pasang ya. Kita cara mencari lewe yang paling rendah ya. Kita ambil dari tepi singkap sana ya, atau jendela. Ya lepas itu untuk yang lainnya kita ngikut ya, ngikut lewe bagian di kusen atau frame ya. Kalau di Jawa kusen ya. Tapi karena ini frame kita menggunakan bangunan sini kita menggunakan frame aluminium ya. Karena kenapa kita mengambil yang bagian singkap, karena di situ ada sebuah beam ya, atau eh, apa ya, intinya mosek ya. Itu di ujung sana itu pojok itu ada mosek. Nanti untuk silingnya atau papan kapurnya nanti ngam-ngam atas mosek ya. Di sana ada sedikit mosek di tepi gitu ya. Setelah kita sudah menemukan level yang mana kita perlu ambil, kita marking ya menggunakan maktau, atau kalau di Indonesia sifat ya. Ya mungkin lain daerah lain ya. Kalau di sini namanya maktau. Ini sebenarnya enaknya itu dua orang ya, karena saya sendiri ya, jadi ya semampu atau sejengkal tangan saja ya, semampu panjangnya tangan. Jadi untuk markingnya itu deket-deket ya, karena nanti kalau jauh kan enggak bisa sampai ya. Ya seperti ini ya. Kalau sendiri sebenarnya juga bisa untuk sendiri, tapi ya lebih agak lambat juga, susah juga tentunya ya. Tapi mau bagaimana juga, karena untuk yang kawan di sebelah untuk bagian finishing atau plaster. Setelah itu
Kalau sudah kita marking, kita ukur untuk bagian longnya ya. Nah, kita ambil dari sini, lepas itu dari sebelah kanan ya. Karena di sana nanti ada sebuah lubang atau manhole ya. Untuk fungsinya nanti karena di atas itu ada sebuah trap atau apa ya kalau di Indonesia namanya. Pokok intinya ini untuk pipe, misal ada problem sumbat ya. Kita bisa buka melalui lubang sini. Nanti untuk papannya nanti ada sebuah manhole lubang ya. Fungsinya untuk di sana pun sebelah manhole itu ada sebuah kran atau apa ya, kran ya, kran buat air bersih ya. Nah, itu agak nampak. Nah, itu nantinya buat lubang buat itu buka trap sama kran ya. Dan ini untuk proses pengeburannya. Karena ini semua wall ya, atau konkret atau cor. Jadi kalau dipaku minta ampun kerasnya ya, ndak bisa kalau dipaku. Jadi saya menggunakan korek ya atau bor ya. Kita bori semuanya seperti ini ya. Kalau untuk bagian bangunan yang besar atau kondo atau bertingkat tinggi memang kebanyakan hall ya atau konkret ya. Jadi nggak ada istilah ikat batu ya. Kita korek semua ya. Kita bor-bor semua. Lepas itu nantinya kita tinggal masukin sebuah getah atau roplak ya. Ini sebenarnya kita harus menggunakan kacamata atau masker ya, karena ini banyak apuk tentunya ya. Tapi untuk saya nggak memakai karena terlalu ribet juga. Tapi lebih safety atau amannya kita menggunakan masker dengan kacamata ya. Karena ini sangat direkomendasikan sekali pihak bangunan, tapi saya nggak mau ya. Dan kita untuk gantungnya kita agak-agak saja ya. Kita nggak perlu ukur karena untuk gantung ya lebih kurang ya. Kalau sengek atau lari sedikit nggak masalah ya. Dan untuk sebuah gantung itu biasa 36 inci ya. Inci, kita memakai inci bukan senti ya. Sekali lagi standar itu jarak antara gantung ke satunya itu 36 inci, itu lebih dari cukup ya. Artinya udah bagus, udah kuat. Tapi lebih jaraknya diperpendek itu lebih bagus juga ya. Tapi ini sudah standarnya, jadi tak apalah. Karena kita kerja di sebuah bangunannya. Lepas ini kita masukin ini getah ya. Karena getahnya sudah saya potong-potong, saya kemas dimasukkan kotak ya. Jadi kita tinggal ambil. Dan untuk aslinya, untuk getahnya itu semacam peluru gitu ya. Jadi sentengan atau apa ya, pokoknya setiap satu satu biji tomplek itu berisi 50 biji ya. Tapi untuk ini saya potong-potong ya.
biar lebih mudah untuk mengambilnya ya, karena sangat susah juga ya kalau tidak dipotong-potong sekali ya. Dan kita masukin semua lubang-lubang yang kita bor tadi ya. Kalau untuk jalan besinya memang sendiri bisa ya. Kalau papan juga bisa, tapi ya berat lah. Ya nggak mau lah. Karena kalau nggak ada temen ya mau nggak mau. Tapi karena ada temen ya mesti mau panggil ya. Satu orang pun bisa sebenarnya. Nah, untuk roplaknya atau getahnya seperti ini ya. Nah, ini kalau sudah saya potong-potong seperti ini ya. Jadi sangat mudah untuk memasuk-masukkan atau mengambilnya ya. Kalau sudah terpotong-potong ya. Dan ini saya mau bikin sebuah long ya. Nanti buat tiket longnya kita potong besi pendek-pendek ya. Nanti lepas itu kita skru bekas lubang-lubang yang tadi kita bor ya. Sebenarnya untuk jalan besinya ini tanpa saya potong untuk video ya. Jadi nggak lama. Ini kalau di papan itu habis 4 ya. 4 keping dengan berukuran 4 kaki 4 kali 6 ya kaki ya. Jadi ya cukup lumayan. Tapi cukup lumayan luas tapi nggak begitu lama lah kalau menggunakan besi baja ringan ya. Tapi kalau kayu mesti agak lama ya, karena kayu mesti mau potong-potong, potong pun pakai geraji itu sangat susah dan tentunya lama ya untuk waktu-waktunya ya. Dan kita masukin untuk getah-getahnya tadi menggunakan martil ya, untuk memasukkan getahnya tadi menggunakan martil ya. Dan mohon maaf ini untuk uh, videonya saya percepat saja karena ini durasinya sangat panjang dan ini proses untuk penggantungan ya. Langsung saya potong-potong saja ya untuk konten videonya ya biar lebih selesai. Karena ini tak ada pattern ya, jadi sangat mudah sekali buat sahabatku semua yang mau bikin plafon atau ceiling ya di rumah. Kalau tak ada pattern bunga-bunga atau simpan lampu, rata saja dengan mudahnya melihat cara-cara seperti ini ya. Ini kalau menggunakan besi ya. Tapi kalau untuk kayu mungkin beda lagi ya. Saya tidak bisa memberikan tutorial atau caranya kalau menggunakan kayu karena di sini semua pekerjaan itu menggunakan besi baja ringan ya. Kalau dulu kita masih pakai kayu. Jadi ya kalau kayu agak ribet sekali karena mesti mau potong-potong ya. Dan ini proses untuk penggantungan. Dan untuk cara gantung itu biasa kita menggunakan jarak 36 ya inci ya. Itu jarak satu ke satunya ya. Tergantung kita panjang, kalau misal tepi dinding sama dinding 6 kaki kita bisa gantung satu saja udah lebih dari cukup ya. Tapi itu standar bangunannya. Kalau mau bikin rumah sendiri di rumah sendiri maksud saya itu lebih baik ya banyak itu lebih bagus ya karena untuk kekuatannya mesti oke ya. Tapi ini pun juga oke kok karena ini sudah standar ya untuk sebuah bangunan ya, tidak bakalan jatuh, dijamin ya.
Nah, proses untuk penimbangannya kalau menggunakan laser seperti ini ya, ini sangat mudah sekali. Tapi kalau dulu kita masih menggunakan benang, belum ada laser, jadi ya kita benang tepi sana sampai tepi sini gitu ya, kita ambil gitu ya. Karena sekarang udah zamannya modern, semua alat lebih canggih ya tentunya ya. Jadi kita menggunakan laser ya. Dan untuk ini laser khusus buat plafon ya. Kalau buat musik itu lain, tapi ini bisa, tapi ya susah juga ini karena ini eh, sebenarnya spesial untuk plafon ya. Setelah kita gantung sudah siap, kita timbang sudah siap, kita potong ya untuk gantungannya karena ini tidak ngam-ngam atau ada lebih, kita potong-potong seperti ini ya. Ini tinggal papan nantinya untuk saya panggil kawan ya. Nah, papan itu 46 untuk ukuran. Jadi kalau satu orang itu lumayan berat ya. Dan ini hasil akhirnya ya. Ini tinggal papan saja dan di sana itu ada besi dua-dua itu nantinya buat sambungan papan ya. Kalau memakai satu bisa, tapi lebih mudahnya kita menggunakan dua saja ya, yang simple dan cepat ya. Seperti ini ya buat sahabatku semua, atau mungkin yang mau bikin di rumah kalau patternnya rata. Dan ini untuk lubang nantinya ada manhole ya. Oke, sekian dulu buat sahabatku semua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.